Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel. Channel akan membahas seputar seleksi CPNS tahun 2024. Namun sebelum lanjut, teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa diklik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajak teman-teman pejuang CPNS tahun 2024 untuk membahas soal TWK tipe terbaru. Soal TWK tipe terbaru ini merupakan pengalaman peserta SKD CPNS tahun 2023 serta pengalaman peserta SKD CPNS kedinasan tahun 2024. Seperti apa soal TWK tipe terbaru pada pelaksanaan SKD CPNS tahun 2024? Kita awali dengan pembahasan soal tugas pada video kami sebelumnya. Pada video kami sebelumnya, kami sudah membagikan soal tugas yang wajib teman-teman pejuang CPNS tahun 2024 kerjakan berkaitan dengan materi pilar negara. Jadi terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif, yang sudah menuliskan jawaban terbaik versi dari teman-teman. Ketentuan mengenai kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan menyiratkan bahwa semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Berikut yang paling tepat menggambarkan penerapan prinsip kesetaraan tersebut. Ini yang menjadi soal tugas teman-teman. Sebelum kita pilih opsi yang mana opsi terbaik, kita harus menemukan yang mana menjadi kata kunci dari soal ini teman-teman. Berkaitan dengan kata kunci, itu terletak bagaimana kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan. Selain itu, adanya keseimbangan atau kesetaraan untuk memiliki hak dan kewajiban yang sama, teman-teman. Ini adalah dua konsep yang menjadi acuan kita untuk memilih opsi yang terbaik. Jadi secara umum, teman-teman yang sudah menuliskan komentar, kemudian menyampaikan jawaban beserta alasannya, antara opsi A, B, C, D, dan opsi yang E, itu didominasi oleh opsi yang E. Tetapi kita akan bahas satu persatu berkaitan dengan opsi yang ada. Kita mulai dari opsi yang A, teman-teman, berkaitan dengan setiap warga negara harus mematuhi undang-undang tanpa terkecuali, meskipun mereka memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap peraturan tersebut melalui saluran yang sah. Secara sekilas, opsi yang A ini bersifat baik, teman-teman, ya, tetapi tidak secara spesifik mewakili dari konsep kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan. Begitu juga dengan hak dan kewajiban yang sama. Karena terletak pada kata meskipun. Di sini teman-teman, meskipun mereka memiliki hak untuk mengajukan keberatan. Ini yang mengakibatkan opsi yang A kurang tepat, teman-teman. Kalau opsi yang B, semua individu harus mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Namun mereka dapat memiliki hak istimewa jika diatur oleh peraturan yang berlaku. Berkaitan dengan hak istimewa ini yang tidak menunjukkan prinsip hak dan kewajiban yang sama, teman-teman. Sehingga opsi yang B ini kurang tepat. Berikutnya, opsi yang C, setiap warga negara harus patuh pada hukum yang berlaku dan dapat mengajukan tuntutan yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran hukum oleh pihak lain dengan memperhatikan batasan-batasan yang diatur. Ini yang mengakibatkan kurang tepat, teman-teman, bagaimana dapat mengajukan tuntutan. Sehingga opsi yang C ini kurang tepat, teman-teman. Berikutnya, opsi yang D, kewajiban untuk mematuhi hukum berlaku sama untuk semua orang. Namun, pengaturan tertentu dapat memberikan pengecualian berdasarkan keadaan khusus atau peraturan. Ini yang mengakibatkan opsi yang D kurang tepat, berkaitan dengan pengecualian berdasarkan keadaan khusus atau peraturan. Ini tidak mencerminkan prinsip hak dan kewajiban yang sama, sehingga opsi yang D kurang tepat. Kemudian opsi yang E, semua harus dihargai dan diperlakukan dengan cara yang adil di hadapan hukum, serta memiliki kewajiban yang setara dalam menjalankan pemerintahan atau peraturan pemerintahan itu sendiri, teman-teman. Sehingga opsi yang paling tepat memang opsi yang E. Bagaimana kita menerapkan prinsip keadilan di hadapan hukum, kemudian memiliki kewajiban yang sama, yang setara dalam menjalankan peraturan pemerintahan. Ini menunjukkan, teman-teman, prinsip kesetaraan di hadapan hukum berarti semua orang harus diperlakukan secara adil.
Jadi ada kata keadilan di sini. Dan memiliki kewajiban yang sama dalam menjalankan peraturan. Tidak ada pengecualian. Semua warga negara dihargai dan diharuskan untuk mematuhi hukum tanpa diskriminasi, teman-teman. Ini memastikan bahwa hukum berlaku sama untuk semua orang tanpa memandang latar belakang atau status mereka. Sekali lagi, opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang E. Selamat kepada teman-teman yang sudah memilih opsi yang E sebagai opsi yang terbaik untuk soal tugas ini. Baik teman-teman, kita lanjutkan dan kita awali dengan pembahasan soal yang pertama berkaitan dengan submateri nasionalisme. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945 adalah titik awal dari sejarah kemerdekaan bangsa. Pernyataan yang paling tepat dalam menjelaskan makna dan dampak dari proklamasi kemerdekaan adalah apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Silahkan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Inti pertanyaannya terletak pada kalimat terakhirnya, teman-teman. Bagaimana kita diminta untuk menjelaskan makna dan dampak dari proklamasi kemerdekaan. Kita akan bahas satu persatu mulai dari opsi yang A. Proklamasi kemerdekaan secara resmi mengakhiri pendudukan Jepang dan secara langsung mengalihkan kekuasaan kepada pemerintah Belanda sebagai penguasa baru Indonesia. Ini bukan menjadi makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia, teman-teman. Bukan dialihkan kepada penguasa baru dalam hal ini Belanda. Tapi proklamasi kemerdekaan menjadi ujung tombak bagaimana negara Indonesia berdikari, termasuk juga Indonesia mendirikan pemerintahannya sendiri, teman-teman. Sehingga opsi yang A ini kurang tepat. Kalau opsi yang B, proklamasi kemerdekaan menandai transisi kekuasaan dari Jepang ke pemerintahan Indonesia yang kemudian diakui secara bertahap oleh kekuatan internasional sebagai negara merdeka. Ini merupakan opsi terbaik sementara ya teman-teman berkaitan dengan makna dan dampak karena transisi perpindahan ya dari kekuasaan Jepang kepada pemerintahan Indonesia. Kemudian bertahap diakui oleh dunia internasional kita sebagai negara yang merdeka. Kita simpan dulu opsi yang B. Kemudian opsi yang C, proklamasi kemerdekaan menandai dimulainya era baru di mana Indonesia secara mandiri membangun struktur pemerintahan dan ekonomi tanpa melibatkan pengaruh kolonial Eropa. Ini juga bersifat baik teman-teman, tetapi berkaitan dengan ekonomi tanpa melibatkan pengaruh kolonial Eropa ini juga tidak secara spesifik menjelaskan dari proklamasi karena berkaitan dengan proklamasi itu adalah berkaitan dengan pemerintahan. Kemudian pengakuan dari negara lain itu menunjukkan dari proklamasi kemerdekaan. Tidak berkaitan secara khusus tentang ekonomi. Sehingga opsi yang C ini kurang tepat. Kalau opsi yang D, proklamasi kemerdekaan merupakan langkah awal untuk menyusun konstitusi baru yang akan diadopsi secara bersama oleh negara-negara kolonial yang memiliki kepentingan di Indonesia. Ini bukan untuk pihak negara-negara kolonial, apalagi menyusun konstitusi yang baru, teman-teman. Sehingga opsi yang D ini kurang tepat. Kemudian opsi yang E, proklamasi kemerdekaan menyatakan kemerdekaan Indonesia sebagai negara yang diakui secara resmi oleh komunitas internasional mengakhiri periode penjajahan Jepang dengan transisi damai. Kalau opsi yang E berkaitan dengan transisi secara damai atau pengalih kekuasaan itu secara damai ini kurang tepat. Karena ini juga dilakukan dengan pergolakan senjata termasuk juga diplomasi. Ini yang menjadi penyebab opsi yang E ini kurang tepat. Sehingga opsi yang paling tepat itulah opsi yang B, teman-teman. Bagaimana pada opsi yang B, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945 itu menandakan berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia dan dimulainya pemerintahan Indonesia yang berdaulat. Pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia memang terjadi secara bertahap, terutama setelah perjuangan diplomatik dan fisik berlangsung setelah proklamasi kemerdekaan. Jawaban inilah yang paling tepat, teman-teman, karena menggambarkan bagaimana proklamasi kemerdekaan di titik awal transisi kekuasaan dari Jepang ke pemerintah Indonesia sebagai pemerintahan yang baru. Sekali lagi, opsi yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjutkan soal berikutnya.
Soal nomor 2 masih berkaitan dengan nasionalisme. Dalam konteks identitas nasional Indonesia, pernyataan manakah yang paling tepat menggambarkan bagaimana identitas nasional berkontribusi pada persatuan dan kesatuan bangsa? Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Ini adalah soal TWK tipe terbaru, teman-teman. Di luar nalar bahwa tingkat kemiripan sangat tinggi. Yang membedakan hanya 1 sampai dengan 2 suku kata. Maka dari itu kita harus tetap fokus, kita harus serius latihan soal TWK ini sehingga teman-teman tidak mengalami kesulitan nantinya ketika tes sesungguhnya. Terkait dengan kata kunci bagaimana identitas nasional, teman-teman ya, itu berkontribusi pada persatuan dan kesatuan bangsa. Kita akan bahas mulai dari opsi yang A. Kalau opsi yang A, identitas nasional Indonesia berfokus pada penguatan simbol-simbol nasional seperti lagu kebangsaan dan bendera yang menciptakan rasa persatuan, kemudian masyarakat tetap menghargai keragaman budaya dan etnis. Kalau opsi yang B yang membedakan adalah bagaimana tetap mempertahankan keragaman budaya dan etnis. Kalau opsi yang C, bagaimana tetap mengakui keberagaman budaya dan etnis. Kalau opsi yang D, tetap menghargai perbedaan budaya dan etnis. Kalau opsi yang E, tetap menyadari keberagaman budaya dan etnis. Nah, ini soal yang tingkat kesulitannya dan kemiripannya sangat tinggi. Tetapi kita harus tetap fokus, teman-teman. Berkaitan dengan simbol nasional yang berkontribusi pada persatuan dan kesatuan, apakah kita fokus pada tetap menghargai, apakah tetap mempertahankan, apakah tetap mengakui, apakah tetap menghargai perbedaan, ataukah tetap menyadari? Opsi yang paling tepatlah bagaimana tetap menghargai. Yang tetap menghargai itu terdapat pada opsi yang A dan opsi yang D. Tetapi yang membedakan sekarang, teman-teman, apakah menghargai keberagaman ataukah menghargai perbedaan? Jadi yang mewakili lebih luas itu adalah keberagaman, teman-teman, bukan perbedaan. Jadi keberagaman baik itu suku, agama, ras maupun antar golongan, termasuk budaya dan etnis, teman-teman. Sehingga opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang A, teman-teman. Bagaimana menghargai keberagaman budaya dan etnis di Indonesia sangatlah penting dalam menjaga persatuan bangsa. Itu yang menjadi hal berkaitan dengan persatuan dan kesatuan. Kata menghargai. Penguatan simbol-simbol nasional seperti lagu kebangsaan, bendera dapat menciptakan rasa persatuan, tetapi keberagaman yang ada harus tetap dihargai untuk menciptakan kohesi sosial yang kuat, teman-teman. Sekali lagi, opsi yang tepat adalah opsi yang A. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal berkaitan dengan bela negara. Dalam konteks bela negara, manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai peran serta warga negara dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik untuk soal nomor 3 ini. Kita harus mencari kata kuncinya, teman-teman, atau inti pertanyaan di soal nomor 3. Terkait dengan peran serta warga negara dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara, atau peran serta warga negara dalam bela negara, teman-teman. Itu yang menjadi kata kunci di soal nomor 3. Kalau opsi yang A, bela negara mengharuskan setiap warga negara untuk aktif dalam kegiatan militer sebagai bentuk kontribusi langsung dalam mempertahankan keamanan negara. Konsep yang wajib kita gunakan adalah konsep dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, bahwa komponen utama itu adalah TNI dan Polri, komponen pendukungnya adalah rakyat. Berkaitan dengan rakyat atau warga negara, tidak harus lewat militer karena sudah dilakukan oleh komponen utama. Untuk warga negara bisa dilakukan dengan tindakan non-militer, teman-teman. Sehingga opsi yang A, harus aktif dalam kegiatan militer, ini kurang tepat. Kalau opsi yang B, bela negara melibatkan peran serta setiap warga negara dalam kegiatan sosial dan ekonomi yang mendukung stabilitas nasional tanpa harus terlibat langsung dalam aktivitas militer. Jadi fokusnya adalah di luar dari militer, lebih kepada sosial budaya, ekonomi, dan mendukung
kestabilan nasional tanpa harus aktif di dalam proses militer. Sehingga opsi yang B kita simpan dulu sebagai jawaban yang terbaik sementara. Kalau opsi yang C, bela negara, menuntut setiap warga negara untuk terlibat dalam latihan militer. Ini juga sama teman-teman, latihan militer. Sehingga opsi yang C kurang tepat. Kalau opsi yang D, bela negara mencakup tanggung jawab setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan bela negara yang meliputi latihan militer atau pelatihan militer dan penyuluhan terhadap keamanan nasional. Ini juga tidak bisa dilakukan atau tidak bisa diikuti oleh seluruh warga negara karena berkaitan dengan kemiliteran. Kalau opsi yang E, bela negara menekankan partisipasi setiap warga negara dalam kegiatan yang meningkatkan kesadaran tentang ancaman keamanan serta ketertiban langsung dalam pertahanan negara jika diperlukan. Nah, jadi kata jika diperlukan ini yang mengakibatkan kurang tepat teman-teman. Sehingga opsi yang E ini juga kurang tepat. Maka opsi yang paling tepat adalah opsi yang B teman-teman. Ini menunjukkan bahwa bagaimana bela negara tidak selalu harus berpartisipasi dalam kegiatan militer karena fokusnya peran serta warga negara. Warga negara, teman-teman dapat berkontribusi dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara melalui berbagai bentuk peran serta dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang mendukung kestabilan dan kesejahteraan nasional. Keterlibatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab setiap warga negara dalam mempertahankan keutuhan bangsa dan negara, teman-teman. Sekali lagi, opsi yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 4. Paling tepat dalam menerapkan nilai integritas dalam konteks pelayanan publik di Indonesia adalah apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik berkaitan dengan penerapan nilai integritas khususnya dalam pelayanan publik di Indonesia. Apakah opsi yang A, integritas adalah komitmen untuk memenuhi tanggung jawab dan kewajiban tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak luar, serta menjaga transparansi dalam semua tindakan. Berkaitan dengan pelayanan publik ya, ini era keterbukaan, transparansi. Ini ada kaitannya teman-teman. Begitu juga dengan tanggung jawab. Sebagai bagian dari nilai integritas, kita simpan dulu opsi yang A. Kalau opsi yang B, integritas adalah kemampuan untuk menghindari konflik kepentingan dengan hanya mengikuti peraturan yang berlaku tanpa melibatkan keputusan pribadi dalam pelayanan publik. Opsi yang E atau opsi yang B ini kurang tepat, teman-teman. Kalau opsi yang C, integritas adalah usaha untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelayanan publik dengan memprioritaskan kepentingan individu. Ini juga kurang tepat. Secara konsep kan kita utamakan kepentingan umum. Kalau opsi yang D, integritas adalah sikap untuk selalu mematuhi peraturan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan yang diambil dalam pelayanan publik. Ini juga memperlihatkan tanpa mempertimbangkan itu kurang tepat. Opsi yang terakhir, opsi yang E, integritas adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kebijakan secara fleksibel untuk memastikan efektivitas dalam pelayanan publik. Opsi yang E, ini narasinya bersifat positif teman-teman. Tetapi fokus pelayanan publik adalah bagaimana berkaitan dengan integritas, tanggung jawab, dan transparansi ini. Karena dalam pelayanan publik, integritas seperti selalu menjaga komitmen terhadap tanggung jawab, menjalankan tugas dengan jujur dan transparan, serta tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal. Integritas juga mencakup upaya untuk menjaga kepercayaan publik dengan bertindak secara konsisten sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum, teman-teman. Sehingga opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang A. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 5. Berkaitan dengan materi bela negara. Dalam implementasi Pancasila, berikut adalah pernyataan yang paling sesuai dengan prinsip sila ketuhanan yang Maha Esa, teman-teman. Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Berkaitan dengan bagaimana menjalankan prinsip sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini menjadi inti pertanyaan soal nomor 5, teman-teman. Kalau opsi yang A, implementasi sila ketuhanan yang Maha Esa melibatkan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan dan menerapkan ajaran agama dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kita mengakui adanya Tuhan dan menerapkan ajaran agama yang kita percayai secara aspek kehidupan sehari-hari. Ini kita simpan dulu, opsi yang A. Kalau opsi yang B,
bagaimana implementasi sila ketuhanan yang Maha Esa itu melibatkan penghormatan terhadap semua agama dan menerapkan prinsip toleransi dalam interaksi sosial tanpa mengutamakan satu agama tertentu. Opsi yang B juga bersifat baik, teman-teman ya. Tetapi fokus dari TWK tipe terbaru ini kita harus memilih jawaban yang terbaik dari jawaban yang baik. Maka dari itu opsi yang B lebih kepada toleransi, lebih kepada persatuan dan kesatuan. Maka dari itu opsi yang B kurang tepat. Karena kita fokus bagaimana sesuai dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa kita mengakui pengakuan terhadap keberadaan Tuhan dan menerapkan ajaran agama dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Kemudian opsi yang C, implementasi sila ketuhanan yang Maha Esa menekankan pada penerapan hukum agama sebagai pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kurang tepat, teman-teman. Bukan kita gunakan hukum dasar kita berdasarkan agama tertentu, tidak, tapi menggunakan hukum dasar Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian opsi yang D, implementasi sila ketuhanan yang Maha Esa berfokus pada penguatan nilai moral dan etika dalam masyarakat dengan mengutamakan pendidikan agama sebagai landasan. Ini juga kurang tepat ya, teman-teman, karena kita harus mencari implementasi esensialnya yang paling mendasar. Kalau opsi yang E, sila ketuhanan yang Maha Esa diimplementasikan dengan melibatkan integrasi nilai religius dalam kebijakan publik dan pengembangan program-program pemerintah yang mendukung kegiatan keagamaan. Ini juga bersifat baik ya teman-teman, tetapi bukan dari nilai esensialnya. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Karena sila ketuhanan yang Maha Esa itu mengharuskan mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa dan menerapkan ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan. Ini berarti bahwa kepercayaan pada Tuhan harus tercermin dalam tindakan sehari-hari, dan keputusan yang diambil menjadikan nilai agama sebagai panduan dalam berperilaku dan berinteraksi dengan sesama. Ini adalah nilai esensial dari prinsip sila ketuhanan yang Maha Esa. Baik teman-teman, kita sudah masuk kepada soal terakhir, sekaligus sebagai soal tugas pada video kali ini, yang berkaitan dengan materi pilar negara. Silahkan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik, apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Silahkan teman-teman pejuang CPNS tahun 2024 tulis jawaban terbaik kalian pada kolom komentar, disertai juga dengan alasan kenapa memilih opsi tersebut. Baik teman-teman, tetap dukung channel ini terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Jangan juga dilupakan like, kemudian share, sehingga banyak peserta pejuang CPNS tahun 2024 yang mendapatkan manfaat dari video yang kami bagikan ini. Terkait dengan pembahasan soal nomor 6, terkait dengan soal tugas, kami akan bahas pada video kami berikutnya. Tetap semangat latihan soal. Sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.